YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Mempercantik diri dengan injeksi filler memang lazim dilakukan saat ini. Namun nasib malang menimpa model dan selebgram Monica Indah usai memfiller payudaranya. Selebgram cantik Monica Indah menjadi sorotan usai curhatannya di media sosial soal kegagalan filler payudaranya. Ia disuntik filler oleh seseorang berinisial YJ. Monica menjalani filler payudara pada 15 November 2020, namun 3 minggu kemudian Monica merasakan sakit di bagian payudara. Kemudian muncul benjolan hingga demam tinggi, sampai akhirnya harus dioperasi. Tak berhenti di situ, kondisi Monica semakin memburuk, malah terjadi kebocoran di payudara. Untuk pengobatan, Monica sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Monica pun menyesal telah melakukan filler payudara. Sementara itu, polisi membenarkan model Monica Indah sudah melaporkan dugaan malpraktik filler payudara yang dideritanya. Hingga kini kasus ini masih diselidiki dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Namun polisi belum menerima laporan balik klinik ke Monica Indah atas pencemaran nama baik sebagaimana isu beredar. Saat ini Monica sudah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk pemulihan. Kebetulan YJ ini kami tahu itu dari ada bukti yang diberikan kepada kami dari saudara M bahwa pada saat terjadinya transaksi itu melalui transfer yang dilakukan oleh saudara M kepada saudari Y dengan atas nama tadi Y dengan jumlah uang sebanyak 1 juta. Dan pemirsa, kasus malpraktik filler payudara kini bertambah setelah menimpa model Monica Indah. Kini kasus serupa juga menimpa model dan DJ Meicha Lee. Kita sudah terhubung dengan Meicha siang. Selamat siang. Baik, saya ke Meicha terlebih dahulu. Meicha, Anda bisa menceritakan kronologis ketika Anda melakukan filler payudara kemudian sampai terjadi infeksi dan lain sebagainya? Iya, kronologinya itu tepatnya pada bulan November. Aku nggak sengaja lihat iklan tentang filler ini, tiba-tiba kepikiran aku mau filler, lalu aku chat menanyakan harga, dan lalu aku di situ janjian atur jadwal untuk segera tindakan, dan akhirnya orang tersebut datang ke rumah aku, dan sesudah tindakan, aku tiba-tiba dicek teman aku, dia menanyakan di mana aku berada, dan akhirnya teman aku mengajak aku keluar. Aku jawab aku nggak bisa, dan akhirnya teman aku menanyakan kenapa. Aku bilang aku habis filler payudara. Kalau teman aku komen bagus apa enggak, akhirnya dia sendiri tergiur, dan teman aku sendiri pun korban, dan akhirnya kami berdua sama-sama melakukan tindakan filler. Setelah 3 minggu kita menggunakan filler, dan kita ternyata ada merasakan demam, sakit, nyeri, dan sebagian teman-teman aku juga ada yang sebagian bernanah. Kalau itu aku enggak terlalu parah banget, cuma baru radang. Dan akhirnya kita coba cek ke rumah sakit dan klinik beberapa kali, dan akhirnya semua dokter menganjurkan kami untuk segera operasi, dan operasinya itu pun belum tentu katanya bersih, dan kalaupun mau bersih dokter bilang semua payudara kita harus diangkat. Kronologinya begitu. Baik, Meicha, apa ya analisis dokter sebenarnya apa yang disuntikan ke tubuh Meicha? Sebenarnya bilang cairan silikon ya, cairan berbahaya. Baik, saya ke Dokter Junia. Dokter Junia, kasus yang dialami Meicha dan beberapa orang lainnya yaitu ada infeksi setelah proses filler, terutama di payudara. Boleh tanggapannya dokter, apa sebenarnya yang disuntikan dan seberapa berbahayanya cairan tersebut? Iya, di sini saya akan menjelaskan dulu ya tentang filler. Filler itu adalah suatu cairan sintetik yang sudah didesain dapat menyatu dengan jaringan lunak tubuh ya, yang memiliki waktu akan hilang dengan sendirinya dalam arti menyerap sehingga tidak permanen sifatnya. Jadi filler itu sebenarnya bisa disuntikan pada wajah dan pada tubuh yang lain. Untuk pada wajah sendiri pun itu tidak, yang saya baca itu secara literatur tidak lebih dari 10 cc untuk perbagian. Ada juga yang mengatakan tidak lebih dari 20 cc ya.
tergantung dari area yang disuntikan. Nah, untuk kasus payudara sendiri, yang saya tahu, payudara itu kan kalau misalnya disuntikan harus tahu dulu jenis bahan yang disuntikan, apakah dia bahannya apa aja nih. Filler itu kan banyak jenisnya ya, ada yang silikon, ada yang hyaluronic acid, ada yang polyallylic acid, itu tergantung lagi. Tapi kan tidak semua, maksudnya di sini yang menyuntikkan dulu siapa? Yang menyuntikkan itu apakah dokter atau bukan dokter dulu, yang dibedakan di sini gitu. Kalau memang dia dokter, tentunya dokter itu udah tahu apa yang disuntikan sama dia, bahannya berbahaya atau tidak, gitu. Baik, saya kembali ke Meica. Meica, kamu dapat rekomendasi klinik yang memang harganya cukup murah daripada yang lain itu dari siapa? Apakah itu adalah dokter yang berpengalaman, kemudian seperti apa? Apakah sudah ada testimonial dan lain sebagainya? Ya, halo. Ya. Halo. Iya, Meica. Oh baik, sambungan kami dengan Meica terputus. Pemirsa, kami akan berusaha untuk kembali menghubungi Meica untuk kembali berbincang di Anyus Siang. Saya kembali ke Dr. Junia. Dr. Junia, sejauh ini sebenarnya ada tidak sih dok standar harga yang harus ditetapkan untuk metode seperti misalnya filler payudara? Kalau sudah di bawah itu tidak mungkin gitu. Oh ya, kalau yang saya tahu untuk filler payudara itu kan dia mengandung komposisi hyaluronic acid ya. Itu tuh yang saya tahu cukup mahal ya, per cc-nya aja itu bisa sampai berapa ratus ribu ya. Apalagi kalau payudara itu kan yang saya tahu ya, satu payudara itu kalau kita pengisian untuk satu payudara aja, bukan dua payudara tuh 200 sampai 300 cc gitu. Jadi kalau misalnya, tapi itu tergantung lagi dari cup, cup itu maksudnya kantong payudara si wanita itu. Kalau misalnya dia besar, cupnya dia otomatis bisa harus menampung lebih, bisa 350 sampai 400. Dan sedangkan yang saya tahu, filler itu mahal ya, 1 cc aja, 10 cc aja, 1 cc aja dia bisa sekitar 1 juta sampai 2 juta ya. Apalagi kalau yang sebanyak itu, kalau dia murah pasti nggak mungkin ya, itu filler asli, itu filler yang aman ya. Baik. Kita sudah kembali terhubung dengan Meica Lee. Meica, mengulang pertanyaan tadi, bagaimana awal mulanya Meica mendapat rekomendasi klinik untuk melakukan filler payudara tersebut? Aku waktu itu lihat dari iklan Instagram. Berapa tarif yang Meica keluarkan saat itu untuk melakukan filler payudara? Aku ambil yang 500 cc dengan seharga 6 jutaan. Baik, ketika itu untuk dengan cc yang sama, harga di klinik lain berapa, Meica? Apakah Anda sudah riset sebelumnya ke klinik lain? Nggak tahu, aku waktu itu cuma lihat iklan dia, dan aku sempat dengar juga dari teman filler, tapi dia nggak ada bilang kalau filler ini berbahaya gitu. Makanya ya aku pikir baik-baik aja. Soalnya si dokternya itu meyakinkan aku kalau ini semua tuh aman, dan dia sendiri pun katanya menggunakan filler juga. Baik, dan ini dilakukan oleh dokter ya? Bukan, ternyata bukan. Oh oke, ternyata bukan dokter ya? Sejauh ini apakah Anda melakukan langkah hukum terkait hal ini? Sudah. Baik, Anda mengeluarkan uang 6 juta untuk memfiller payudara, namun akhirnya terjadi infeksi dan bisa berbahaya. Bahkan ada resiko harus diangkat payudaranya. Untuk biaya pengobatan dan rekonstruksi kembali itu Anda mengeluarkan berapa? Masing-masing bisa ratusan juta sih. Oke. Sampai ratusan juta ya? Baik. Ini juga bahkan dokter bilang belum tentu bersih. Ya, kita ke Dokter Junia lagi, dok. Ya, dokter, kemudian bagaimana tips untuk memilih filler yang aman agar masyarakat tidak terjebak lagi pada klinik abal-abal? Seperti apa ciri-ciri klinik filler payudara yang aman? Pertama, untuk kita mau filler yang aman, kita harus ke dokter dulu, bukan ke klinik yang abal-abal ya di situ ya. Kita harus suntik ke dokter dulu. Yang kedua, kalau ke dokter kita harus tahu dulu bahan yang disuntikan apa.
Terus yang ketiga, untuk biaya biasanya kalau filler yang betul-betul filler dia akan lebih mahal ya. Yang seperti tadi saya bilang, 1 cc aja bisa sekitar 2-3 juta per cc. Nah, kalau saran saya untuk memperindah payudara atau menambah volume payudara, saran saya tidak usah suntik. Saran saya itu operasi untuk memasukkan implan payudara atau fat transfer ya, itu jauh lebih aman. Harga kalau saya lihat tidak maksudnya mahal tapi aman ya kalau saya bilang ya. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Junia Kirana SPKK dan juga Mei Chali sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.